2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ACG starter ya. Oke, sebelumnya yang sudah masuk ke Zoom, hadir semua, coba absen satu-satu. Sebutkan nama dan hadir. Ya, suaranya aja. Hadir. Roy, hadir Roy. Hadir Pak. Dimas. Dimas ada Dimas? Oke. Kita akan belajar tentang ACG starter ya. Iya Pak. Oke, yang lainnya di mute dulu ya. Dimas mute dulu biar suaranya tidak bercampur, oke? Nah, ada kelihatan semua PowerPoint-nya, teknologi ACG starter. Ada? Ya, kita akan belajar tentang ACG starter atau alternating current generator. Nah, ini teknologi ACG starter atau kepanjangannya alternating current generator. Ini adalah salah satu fitur canggih yang diperkenalkan oleh Honda untuk motor-motor terbarunya. Fitur ACG starter ini biasanya dibilang sebagai fitur yang menghilangkan suara kasar pada starter motor yang dihidupkan. Ini teknologi ACG starter ini biasanya di motor-motor terbaru seperti motor Honda Beat, Scoopy, Vario, dan motor-motor Matic Honda yang lainnya. Pada teknologi starter biasa konvensional itu kalau misalkan ada suara keras itu masih menandakan starternya masih konvensional. Untuk yang ACG starter itu pada saat di starter tidak ada bunyi seperti putaran dari starternya ke poros engkolnya. Nah, kalau ACG starter suaranya halus. Itu ya. Terus ini pengertian dasar ACG starter. Nah, ini alternating current generator atau kepanjangannya yaitu alat untuk menghasilkan listrik dengan arus bolak-balik. Kalau arus AC itu kan arus bolak-balik ya. Nah, untuk yang DC kan arusnya searah. Karena ini arusnya AC dan menjadi arusnya bolak-balik. Nah, sedangkan starter yaitu alat untuk memulai kerja suatu alat lain atau mesin sehingga keduanya dikombinasikan. Nah, ini berarti kombinasi dari dua sistem menjadi satu. Nah, jadi yang tadinya harus bolak-balik menjadi bergabung dengan starter. Jadi namanya ACG starter. Nah, ini ada komponennya. Yang ini itu bentar. Nah, yang ini kan poros engkol ya atau crankshaft. Dan
Ini ada crankshaft-nya, porosnya. Jadi langsung nyambung ke stator coil dan flywheel. Nah, ini sebenarnya lebih ringkas lagi karena apa lebih ringkasnya? Tidak memerlukan motor starter lagi. Jadi memutar crankshaft-nya langsung di bagian flywheel ini dan stator coil ini. Jadi tidak memerlukan banyak lagi komponen. Itu ya. Dan selanjutnya nah, ini komponen utama ACG starter. Nah, ACG starter terdapat beberapa komponen seperti flywheel. Nah, ini ditunjukkan flywheel ya. Dan magnet flywheel. Nah, magnet flywheel-nya itu di dalamnya. Dan kumparan stator. Kumparan statornya ini di dalam, kumparan itu lilitan. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, kalau misalkan motor-motor zaman dulu, statornya itu lilitannya tidak lebih dari 4 biasanya. Ada yang 4, ada yang masih 2. Nah, kalau yang kumparannya masih 2 itu motor Honda zaman dulu. Biasanya itu motor Honda C-Series. C-Series itu yang tahun 70. Nah, untuk yang ACG starter ini, kumparannya lebih banyak. Ada 18 stator atau kumparan. Jadi ini menggabungnya dengan magnet yang ada di sebelah kanan motor. Nah, ini suara yang ditimbulkan akibat pergerakan roda gigi saat mesin dihidupkan pertama kalinya dapat tereduksi melalui penerapan suatu sistem alternator atau starter yang khusus digunakan pada mobil model ini. Nah, ini jadi tidak ada pergerakan roda gigi dari mesin itu untuk dihidupkan pertama kalinya. Karena itu tidak ada suara berlebihan pada saat di starter. Jadi suaranya pasti starter itu halus. Nah, yang kedua ini, sistem ini menyatukan fungsi starter dan fungsi alternator yang terpasang pada poros engkol. Nah, pada saat mesin dinyalakan, fungsi starternya itu bekerja. Dan pada saat mesin hidup, fungsinya itu berubah. Jadi menjadi alternator untuk mengisi aki. Jadi untuk pengisian, jadi makanya itu kenapa disebut sistem ACG ini gabungan dari sistem pengisian dan starter, gitu ya. Selanjutnya ini pada saat pertama kali mesin ini akan dihidupkan, aliran listrik akan menuju ke kumparan stator, sehingga besi laminasi pada kumparan stator akan menjadi magnet permanen. Setelah mesin hidup, maka mesin beralih fungsi sebagai alternator. Nah, ini yang tadi pada saat mesin dinyalakan, starternya bekerja, dan pada saat mesinnya sudah hidup, ini beralih fungsi menjadi alternator. Itu ya. Sistem ini, yang ketiga sistem ini terdiri dari flywheel, kumparan stator 3 fase, dan HM yang mengontrol fungsi starter dan alternator. Nah, ini fungsi ACG starter ya. Memutar poros engkol untuk menghidupkan mesin dengan menggunakan alternator atau stator dan rotor, dan sekaligus sebagai generator. Nah, ini mesin saat starting bekerjanya memutar poros engkol untuk menghidupkan mesin. Nah, saat posisi charging, ini poros engkolnya memutar dan mengisi lagi ke aki atau berubah menjadi alternator. Jadi ini gabungan ACG-nya ini gabungan dari sistem starter dan sistem pengisian. Jadi dalam satu sistem. Ini
Ketika akan mesin dihidupkan, aliran arus listrik dari ECM ke kumparan stator membuat besi laminasi pada stator akan menjadi 11 magnet remanen dan menghasilkan kekuatan magnetis. Nah, ini roda gila atau flywheel dilengkapi dengan magnet permanen. Sebuah gaya tarik, menarik atau tolak-menolak akan membuat rotor atau flywheel berputar dikarenakan adanya gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antara magnet permanen pada kumparan stator dengan magnet permanen pada flywheel. Nah, ketika mesin hidup, flywheel bersama dengan kumparan stator berubah fungsi menjadi sebagai alternator yang menghasilkan arus listrik. Jadi bisa berubah-ubah. Nah, ini cara kerja ACG starter. Ketika mesin dinyalakan, arus listrik akan mengalir melalui stator yang berlaku sebagai magnet listrik atau elektromagnet. Stator tersebut pada dasarnya memiliki prinsip kerja yang hampir mirip dengan alternator, hanya saja lebih mengandalkan mekanisme antar magnet. Nah, ini contohnya pada motor Honda Vario Tekno 125 ISS terdapat 12 kutu magnet permanen dan 18 kumparan yang terdiri dari kutub magnet yang remanen tidak tetap. Kumparan-kumparan tersebut masih dibagi lagi menjadi 3 hole. Nah, ini yang tadi yang 18 kumparan atau 18 lilitan itu semua yang menggunakan ACG sekarang itu sudah bentuknya itu 18 lilitan atau kumparan. Nah, ini gambarnya lebih detailnya. Jadi ini kumparan itu ada sampai 18 lilitan. Ya, kita lanjutkan tadi masalah ke jaringannya ya. Nah, ini pada saat mesin dinyalakan, maka secara otomatis arus listrik akan dialirkan ke FET. Sirkuit yang terdapat pada Electronic Control Module atau ECM, yang kemudian dibagi secara merata ke dalam 3 hole tersebut. Selanjutnya, stator yang telah menjadi elektromagnet akan bertemu dengan magnet flywheel. Ini pertemuan antara kedua magnet inilah yang menyebabkan flywheel bergerak sebelum akhirnya menggerakkan piston yang terhubung langsung untuk menyalakan mesin motor. Nah, ini selanjutnya setelah motor dalam kondisi berjalan, maka secara otomatis ECU atau ECM akan memutus tegangan listrik ke stator dan beralih fungsi menjadi generator AC atau untuk pengisian aki, jadi sistem pengisian. Nah, generator ini nantinya akan mengubah arus listrik menjadi DC atau searah untuk mengisi baterai atau aki. Nah, dan mendukung kinerja ACG starter pada saat penggunaan berikutnya. Nah, ini berikut adalah keunggulan utama dari sistem ACG pada motor starter, pada motor Honda. Yang pertama, mengurangi getaran dan bunyi saat menyalakan mesin. Nah, ini salah satu perkembangan yang sangat bagus yang dikembangkan oleh Honda, karena apa? Motor Beat yang masih karburator itu masih menggunakan starter konvensional dan bunyinya pasti mengganggu atau berisik. Itu ya. Yang kedua, ini mengurangi konsumsi
bahan bakar karena adanya sistem dekompresi yang memudahkan kerja piston. Nah, kalau misalkan motor konvensional atau starter yang masih konvensional, itu kan pas penyalakan mesinnya pasti berat. Nah, kalau ini motor-motor yang sudah ACG ini ada sistem dekompresinya untuk mempermudah kerja pistonnya. Nah, yang ketiga ini mengisi aki secara otomatis. Nah, itu yang tadi pada saat dinyalakan, sistem ACG starternya atau sistem starternya bekerja. Dan pada saat mesinnya menyala, ini langsung berubah fungsi menjadi alternator. Yang keempat ini meminimalisir perawatan motor karena tidak menggunakan brush yang biasanya terdapat pada dinamo starter konvensional. Nah, kalau misalkan starter konvensional itu kan menggunakan brush ya. Jadi kadang ada yang brushnya sudah haus atau sudah habis, itu starternya tidak bisa bekerja. Nah, untuk ACG starter ini tidak terdapat brushnya, jadi perawatannya sangat minim, tidak perlu mengganti brush secara berkala. Atau brush ini kan arang ya, yang warna hitam untuk mengalirkan arus listrik ke kumparan. Itu ada yang mau bertanya? Ini sudah sampai ke keunggulannya. Ada, Pak. Ya, sok. Silakan. Apa yang menyebabkan berputar? Nah, untuk ACG starter tidak berputar itu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu tegangan baterainya, tegangan akinya tidak nyampe 12 volt. Jadi tidak bisa memutarkan atau tidak bisa ACG-nya bekerja dengan baik atau dengan lancar lah. Terus fuse-nya atau relay-nya biasanya ada yang putus. Jadi tidak tersalurkan arusnya dan arus dari baterainya, makanya ACG starternya tidak bekerja. Ada lagi kalau misalkan penyebabnya bisa kabel yang putus, tidak bisa melakukan atau tidak bisa sistem ACG-nya berjalan. Tuh, cukup, Diki? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada, Pak. Ya, oke. Apa keunggulan ACG starter? Keunggulan ACG starter. Nah, ini keunggulannya ini yang tadi Bapak sebutkan sebelumnya. Yang pertama itu mengurangi getaran dan bunyi saat menyalakan mesin motor. Nah, jadi tidak atau mengurangi getarannya itu pada saat starter dinyalakan dan bunyinya juga tidak keras. Nah, yang kedua itu mengurangi konsumsi bahan bakar. Jadi biasanya motor-motor Honda zaman sekarang kan lebih irit dari motor Honda zaman dulu. Lebih itu makanya adanya sistem dekompresi yang mempermudah kerja piston atau kompresnya diturunkan. Yang ketiga juga mengisi aki secara otomatis. Dan yang keempat meminimalisir perawatan motor karena tidak menggunakan brush yang biasanya terdapat pada dinamo starter. Nah, ini perawatannya lebih simpel lagi, tidak terlalu banyak perawatannya. Gitu ya, Rafi gimana? Paham? Paham, Pak. Oke, bagus. Ada lagi, satu lagi yang mau bertanya? Oke, Asep. Apa
starter. Gimana, Sep? Apa? Apa kekurangan ACG starter? Oh ya, kekurangan ACG starter ya. Nah, ini kekurangan ACG starter itu yang, nah ini kan keunggulannya ya, keunggulan ACG starter tadi yang ditanyakan oleh Raffi. Nah, kalau kekurangannya itu, yang pertama itu karena suara pas di starternya tidak keras atau tidak ada suaranya sama sekali dan mesin motornya halus. Nah, ini kekurangannya yang pertama itu motor itu mudah dicuri. Mudah dicurinya kenapa? Karena kalau pas dinyalakan itu, nah Mas Boy, melanjutkan tadi pertanyaan dari Asep ya, kekurangannya. Nah, yang pertama tuh kalau kekurangannya itu suara motornya itu karena kan tidak ada getarannya atau bunyinya menyalakannya saat mesin dinyalakan itu tidak ada suaranya. Motornya itu sebenarnya rawan. Rawan kenapa? Rawan bisa kepaling motor itu lebih rentan lah karena tidak ada suaranya, tiba-tiba motor hilang. Jadi tanpa ada suara motor starter yang bertak-bertak atau suaranya keras. Itu. Yang kedua, kalau misalkan ada kerusakan itu, satu komponen itu atau dua sistem itu dibongkar semua. Jadi dari sistem ACG starternya dan sistem pengisiannya itu dibongkar semua. Biasanya ada kendala atau ada kotoran dari yang menempel pada magnet. Itu kalau ada magnet atau kotoran itu ACG starternya kadang tidak hidup karena ya terdapat kotoran, jadi tidak menghantarkan kemagnetan yang bagus atau terdapat trouble-nya di situ, di sini nih, magnetnya kotor gitu. Karena kan ini mutar terus ya gitu. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau lagi ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, cukup ya. Nah, mungkin itu saja dari Bapak pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti Zoom pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.